Henshin! Akhirnya, anime Kamen Rider 1 ini tayang juga episode perdananya. Singkat kata ya, setelah nonton episode perdananya, Ana benar-benar terpuaskan banget. Impresi pertamanya luar biasa dan banyak keunggulan dari segala aspek. Apa aja tuh? Nah, makanya simak reviewnya sampai beres. Ini bukan pertama kalinya Ana ngebahas soal Tojima Tanzaburo Wants to be a Kamen Rider ya. Tapi sebelum tayang pernah kita bedah trailernya, kasih tahu voice aktornya, gimana sinopsisnya dan lain-lain. Dan sesuai janji, ketika sudah tayang, nih, Ana bahas episode perdananya. Yuk, langsung aja disimak. Pada minta Ana bahas ini kan. Nah, Ana nontonnya itu di mana? Tojima Tanzaburo Wants to be a Masked Rider ternyata banyak sekali masuk layanan-layanan streaming yang legal, macam kayak video, Crunchyroll ya. Ana sih nontonnya di situ. Kaget Ana juga ada di video loh ya. Bang, nontonnya di mana? Ayolah, udah tahun 2025 nih, pada pakai smartphone juga. Masa masih pada nggak smart soal ini? Dan perlu di-note ya, ini Ana hanya bahas episode perdananya saja. Tidak bahas ongoing setiap minggu. Hanya bahas episode perdananya saja sekalian ngasih first impression. Mungkin kalau udah beres akad tamat ada kemungkinan baru bahas lagi secara keseluruhan, tapi tidak janji. Episode perdananya baru aja tayang hari Minggu kemarin ya, tanggal 5 Oktober 2025. Bersamaan hari tayangnya itu dengan Kamen Rider Zetsu episode 5 berarti. Animenya dianimasikan oleh sebuah studio bernama Leiden Films, yang sebelumnya membuat animasi untuk anime-anime seperti kayak Tokyo Revengers dan juga ada Rurouni Kenshin remake ya. Anime ini juga diisi sama beberapa voice actor yang mentereng nih. Yang paling utama ada Katsuyuki Konishi yang jadi pengisi suara Tojima Tanzaburo. Jadi gila, lagi laku banget ini si Om ya. Di mana-mana ada dia. Jadi ini juga pengisi suara Gachat Driver kan ya. Ada Ai Kayano yang jadi pengisi suara Kanae di Demon Slayer juga. Ada Kenichi Suzumura di Kamen Rider, dia itu kan sempat ngisi suara Ryutaro's Imagine ya. Kalau di luar jadi pengisi suara Shin Asuka di Gundam Seed Destiny. Suara cemprengnya itu khas banget guys. Dan tentu saja ada Omku, Suda Kenjiro. Gokil kan ini line up voice aktornya ya. Sebelum dijadikan sebuah anime, Tojima Tanzaburo Wants to be a Masked Rider ini memang ada komiknya. Pernah Ana ulas secara singkat di video sebelum ini, di mana Ana itu tidak merekomendasikan baca komiknya. Karena Ana sendiri ya nggak kuat sama artnya. Secara selera pribadi Ana nggak kuat gitu. Berasa kayak baca komik Kobo-chan. Untuk adaptasi animenya sih udah sangat luar biasa ini detail-detailnya ya. Kalau ceritanya sih ya terbilang unik ya. Jadi mangsa pasarnya benar-benar menjangkau seluruh usia fans Kamen Rider. Apalagi bagi para om-om yang udah pada dewasa dan masih pada suka sama Kamen Rider sampai titik ini. Jadi banyak bagian-bagian yang relate dan cukup menusuk hati nih ya. Jadi bacain lagi sedikit sinopsis yang secara singkat banget. Ceritanya itu berfokus pada Tanzaburo Tojima, laki-laki berusia 40 tahun yang sejak kecil bermimpi menjadi Kamen Rider. Meskipun dia udah dewasa, bahkan hampir putus asa, impiannya ini tak terpadamkan. Begitu aja ya. Kira-kira seperti itu, jadi langsung aja ini dia review dan pembahasan Ana untuk Tojima Tanzaburo Wants to be Masked Rider episode pertama. Yang Ana suka ya, episode perdananya ini nggak bener-bener plek-ketiplek ngikutin alur komiknya, tapi ada sedikit pengacakan gitu, sehingga kita juga tetap excited nontonnya. Jadi kayak, ini mah udah tahu nanti bagian ini nanti kesini. Nggak kayak gitu guys ya, tapi ada kayak diacak dikit. Episode perdananya juga cukup banyak memperlihatkan kilas balik dan juga masa kecil dari si Tojima, yang menjadi asal-muasal dia itu ngefans dengan yang namanya Kamen Rider. Jadi sejak masih kecil, mungkin ya, sejak taman kanak-kanak atau mungkin SD, Tojima ini tuh bener-bener suka sama Kamen Rider. Kamen Rider di zaman dia itu ya Kamen Rider Ichigo, yang videonya dia lihat terus-menerus walau sudah nonton berkali-kali. Mamanya juga cukup pengertian juga ya ngelihat anaknya ini tuh sebegitu tergila-gilanya dan juga berbinar-binar matanya itu ngelihat Kamen Rider. Jadi opening Let's Go Kamen Rider yang diperlihatkan ke kita tanpa diubah apapun juga benar-benar kasih kesan nostalgia yang unik ya, karena di sini kita nontonnya itu di anime. Jadi bukan kita itu lihat opening yang itu lagi, flashback lagi ya, atau di serial yang ada di dunia nyata lagi, tapi ini di anime. Nah, dari sinilah keinginan besar Tojima itu muncul, yaitu untuk menjadi Kamen Rider. Sayangnya, Tojima ini sedari kecil tidak punya teman. Kamen Rider ya memang lagi booming banget tuh di tahun itu ya. Semua anak-anak ngefans, tiap main juga mainnya itu Kamen Rider dan juga Shokeran ya. Tapi, nggak ada yang bisa diajak main sama si Tojima. Ini berlanjut ke masa-masa Tojima itu di bangku SMP dan juga SMA ya. Dia itu sampai sering dijadikan bahan bercandaan sama rekan-rekan sekolahnya waktu itu. Sampai pada akhirnya,
Ada seorang wanita yang masih satu sekolah dengan Tojima bernama Emily meminta maaf karena sudah menjadikan Tojima ini tuh bercandaan. Ada momen kedekatan lah antara mereka berdua ini. Sampai-sampai Emily juga digangguin tuh sama geng dari sekolah yang berbeda. Dan Tojima secara heroik berhasil membantai habis anak-anak geng bau kencur ini. Yang berarti keinginan Tojima jadi Kamen Rider yang dia dapat dari kecil memang beneran masih berlanjut. Karena sampai ke masa SMP atau SMA dia juga melatih tubuh dan juga fisiknya. Jadi ya seperti Kamen Rider. Yang paling keren di bagian masa lalu ini tentu ketika Tojima ini tuh didatengin sama teman-teman si geng ini guys. Yang sampai ngebawa puluhan orang cuman untuk membalaskan dendam ke Tojima. Sekaligus menculik Emily lagi. Ada kata-kata yang Ana suka dari Tojima sebelum baku hantam. Karena dia itu prinsipnya kalau nggak diserang ya dia itu nggak akan nyerang duluan atau mukul duluan. Pertengkaran sesama murid kayak gini ya buat apa sih? Cuman bocah-bocah yang bahkan belum kerja tapi pengen jadi yang terkuat di sekolah. Padahal masih diberi makan dan diurus oleh orang tua, mandi dan tidur juga disediakan sama orang tua. Nggak malu apa lu pada? Kalau mau bertarung ya bertarung aja melawan kejahatan ya, bukan bully-bulian kayak begini. Jadi kata-kata Tojima ini tuh seakan-akan bener semua guys. Ini titik juga yang bikin Ana itu ngehook sama karakter Tojima sebagai MC di versi animenya ini. Jadi realistis guys ya. Sejago apapun Tojima, tapi lawannya sampai puluhan gitu ya, mampus juga dibabak belurin. Tapi karena teriakan Emily yang manggil namanya Tojima, Tojima ini tuh seperti kayak bangkit kembali. Jadi ngebuka bajunya, mamerin six pack-nya. Gila sih itu anak SMA udah six pack-nya kayak gitu ya. Dan yang paling di luar Nurul, itu belt Kamen Rider digambar pakai spidol di perut atau pinggangnya dia dong. Langsung dah itu pose Henshin. Semua itu tercengang dilanjut dengan tertawa terbahak-bahak juga. Apalagi Tojima kan mengaku dia yang begini ya udah berubah jadi Kamen Rider kondisinya. Tapi ajaibnya semua berandalan sekolah lain ini tuh dihabisin semua sama Tojima satu persatu. Jadi keadaan berbalik dan setelah Henshin tadi dalam tanda kutip ya, Henshin dalam tanda kutip nih ya, kekuatan Tojima juga seperti bertambah berkali-kali lipat. Tapi sayang sekali ya, setelah momen ini kirain itu Emilia bakalan makin terpesona gitu sama Tojima. Malah jadi takut, geli, dan bahkan sampai lari terbirit-birit. Patah hati dah itu ya. Jadi seru banget di sini masa lalunya Tojima ya. Jadi nggak membuat kita jenuh karena soal ini tuh diselipkan di episode perdana. Yang jadi menghadirkan premis dengan sisi yang unik. Lanjut ke Tojima yang sudah berumur 40 tahun. Uniknya di sini gini guys ya. Tojima itu masih membawa mimpinya soal menjadi Kamen Rider sampai dia yang udah umur segini. Dia itu masih latihan fisik sangat keras untuk menunjang impiannya ini. Tapi dia itu sadar akan realita. Kamen Rider itu cuma hal fiksi yang ada di televisi. Dia tahu soal ini. Jadi bukan tipe om-om madesu banget yang terjebak sama hal fiksi kayak gini. Yang halu terus-terusan ya. Jadi lama-kelamaan ada rasa frustasi juga gitu. Bahkan Tojima itu pengen Shocker muncul. Agar dia itu bisa beraksi layaknya Kamen Rider. Jadi nggak cuma itu aja. Dia pengen Shocker muncul. Agar Tojima itu ya diculik dan dimodifikasi. Menjadi Kaizo Ningen ya kita nyebutnya ya. Itu kan premis Rider-Rider Showa banget. Itu pohon sampai ditinju-tinju terus sampai rontok guys. Plus Tojima aja sampai bisa membuat beruang besar lari pontang-panting karena bisa ngasih perlawanan. Sampai takut itu beruangnya ya. Beberapa hal yang diperlihatkan saat Tojima ini sudah berusia 40 tahun ya berasa kena banget gitu ya ke kita-kita fans Kamen Rider yang udah dewasa. Berasa nusuk banget dan tertampar fakta. Jadi Tojima mau nggak mau yang ngejual seluruh koleksi Kamen Rider yang sudah ia kumpulkan sejak kecil. Alasannya? Ya iya, misalkan kalau dia nanti mati sendirian, terus dipenuhi sama koleksi Kamen Rider-nya, ya berasa ngenes aja gitu. Kalau udah mati, terus nanti dibuang begitu aja sama orang lain, ya lebih sakit lagi ya. Nah, gara-gara ini guys, Ana itu sampai lihat koleksi-koleksi Ana lagi loh, yang di belakang ini guys. Ya kalau ekonomi berkecukupan, ya silakan lanjut koleksi ya. Tapi jika ada keterbatasan ekonomi, teman-teman ya, secara finansial juga, kalian juga harus ada prioritas yang wajib didahulukan lah. Emang harus berani suatu saat ya melepas ini semua ya. Jadi bagian ini bener-bener jadi kayak teguran banget lah. Ya kelemahan Ana ini guys ya. Ana itu nggak mau lepas sama sekali barang yang Ana punya kecuali dobelan. Lu lihat nggak ada yang dijual guys ya. Yang pada akhirnya ya koleksi-koleksi ini ya tetaplah benda mati prioritas kesekian ya. Jadi ya coba dipikirkan lagi guys ya. Kalau Ana sih ya tetap tahan ya karena ini kan emang kerjaan Ana itu di sini. Sampai akhirnya muncullah sebuah berita di mana kelompok kriminal bertopengkan seperti Shocker ya. Shocker palsu ini kita nyebutnya fake Shocker yang memicu Tojima ini tuh untuk bertindak.
Sungguh suatu kebetulan sekali ya, di mana para anggota kriminal ini juga sebelum beraksi melakukan salam shocker seperti di serialnya ya. Jadi ke-mention lagi deh itu Kamen Rider di berita. Tentu bikin Tojima ini tuh excited banget ya. Tapi ada kekecewaan juga dari Tojima, karena ini cuman perampok biasa yang pakai-pakai nama shocker. Jadi bukan shocker beneran. Dia kan pengennya shocker beneran ya. Nah, berita ini tuh semakin ramai karena semakin banyak kriminal yang muncul dan beraksi ala-ala shocker di sini. Jadi scene akhir ini ditutup di sebuah festival, guys. Dimana terlihat Tojima ini tuh bener-bener suka banget sama takoyaki ya. Jadi sering banget makan takoyaki sampai berapa kali di episode ini. Apalagi udah dikombo sama bir. Beh, mantul. Apalagi untuk dia juga yang udah usia 40. Sedikit terungkap yang ada di balik para kriminal yang kita namakan fake shocker ini ya untuk sekarang ya adalah seorang pria yang suka sama shocker, tapi tidak suka dengan Kamen Rider-nya. Makanya saat ini dia itu berbuat jahat. Inilah dasarannya dia. Jadi agak mirip sama Tojima tapi kebalikannya lah. Dan yang ngisi suara si Om ini, si Om antagonis ini sudah Ken, coy. Pasukan fake shocker ini tuh muncul di sebuah festival yang juga didatangi oleh Om Tojima dan menyerang kedai takoyaki yang tadi takoyakinya baru aja dibeli sama Om Tojima. Nah, sekarang shockernya bisa dibilang udah di depan matanya Tojima nih. Panas pasti ngelihatnya ya. Om Tojima itu beraksi dengan membeli topeng Kamen Rider terlebih dahulu yang ada di situ. Dia pakai dan momen epic terjadi. Ane sangat suka banget visualnya di sini. Emang Tojima emang sesimpel make topeng Kamen Rider yang receh banget ya, yang pakai tali kayak begitu, guys. Tapi visualnya men. Jadi berasa Kamen Rider itu berubah pertama kali. Jadi dari bagian visor yang menyala berwarna merah sampai ada bagian kayak pembuluh darah dan organ dalam lainnya dari Tojima yang diperlihatkan di sini yang kayak kepompa gitu ya. Berasa kayak dapat kekuatan luar biasa ini Om Tojima. Dan dia sampai nangis bukan karena takut, tapi karena terharu akhirnya bisa beraksi selayaknya Kamen Rider. Dan dengan mudahnya para fake shocker ini dihabisi oleh Om Tojima. Tidak lupa dengan jurus-jurus khas Kamen Rider seperti kayak Rider Kick dan juga Rider Punch. Di bagian ini nih insert songnya dong, gokil banget guys ya. Pas Anda cek ini lagunya, judulnya itu Let's Go Rider Kick Teddy Lloyd Edit. Yes, jadi ini tuh versi remake dari Let's Go Rider Kick yang jadul ya. Jadi lebih epic dan juga lebih English dan juga ya lebih asik lagi. Itulah yang menjadi penutup dari episode perdana Tojima Tanzaburo Wants to be a Mask Rider ya. Anda sangat amazed untuk episode perdananya. Skornya Anda tuh tinggi banget untuk episode ini. Berasa paket komplit gitu ya episode perdananya ini. Jadi masa lalu Tojima yang nggak kompleks dan enak banget untuk jadi start pointnya. Masa-masa kehidupan Tojima di umur 40 juga ngasih hal yang relate ketika ditonton. Visual dan detail animasinya juga oke. Apalagi ketika Om Tojima itu gelut. Berasa powerful banget gitu ya setiap pukulannya ya. Dan big applause juga buat Om Katsuyuki Konishi. Bener-bener pas banget jadi pengisi suara Om Tojima. Jadi serak-seraknya, berat-beratnya itu pas banget ya. Udah kayak mbah ya. Gokil banget ya. Dan musik juga di beberapa bagian terasa sangat-sangat pas. Apalagi yang paling Anda suka yaitu yang Let's Go Rider Kick yang Teddy Lloyd edit ya. Dan jangan lupa ada ending songnya juga. Jadi ada takoyaki lagi latihan kayak Om Tojima dan beraksi layaknya Kamen Rider. Itu ngegemesin sih guys ya. Dan ngasih nuansa heartwarming juga. Nah, sudah pasti Ana itu bakalan ngikutin terus anime ini secara ongoing. Jadi sangat worth it banget untuk nambah tontonan selain Zetsu yang pasti diikuti setiap minggunya ya. Temanya itu sama-sama Kamen Rider, tapi nggak ngasih kejenuhan yang ceritanya itu-itu lagi. Sejak awal aja premisnya ya memang unik guys ya. Om-om 40 tahun pengen jadi Kamen Rider. Dimana pendekatannya soal ini tuh emang lebih relate sama dunia nyata kita saat ini. Semoga kalian juga enjoy ya dengan pembahasan Ana ini. Dan Ana itu ya emang cuma ngebahas episode perdananya aja, sekalian kasih first impression. Mungkin kalau udah beres baru kita bahas lagi keseluruhan, tapi sekali lagi tidak janji. Yang udah nonton juga silakan kasih pendapat kalian di kolom komentar bawah. Mari kita diskusi guys ya. Kan dari kemarin Zetsu terus kan ya rumit kompleks. Nah, coba kita chill dikit ngebahas anime satu ini yang baru tayang kemarin. Terima kasih banyak yang sudah menyimak review episode perdananya. Ana tunggu komentar-komentar kalian. Teman-teman jangan lupa like, sharing, dan subscribe. Bye bye guys.